Kan nyampe 40 juta. Kagak dikit, 800.000 banyak. Wah, ini lagi mahal. Aduh. Aduh, abang, bukan maksudku begitu. Tuhan. Harus ngemis di mana lagi hambamu ini untuk bayar utang ini ya? Musang, paling lu musang. Iya, kayak musang rasi ya. Meerkat guys ini. Timon. Mau. Nih. Gila. Tadi cokot tangan gue. Nggak, ini sebenarnya jinak guys, cuma baru datang, males. Rakusnya. Wek. Ini. Nih. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya guys. Di like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita guys. Kalau kalian punya pendapat, di komen juga ya. Channel ini masih sama kok guys. Indo Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Outbreaking of the Jungle, akhirnya gue kembang. Hewan apa ini? SG itu. Oh, SG. Masih kecil ini ya. Ntar kita akan unboxing ini juga ya. Akhirnya gue kembali lagi ke Jakarta guys. Kita akan unboxing lagi. Kita akan buang-buang duit puluhan juta hari ini. Gue, nggak punya. Kan ini utang semua. Gimana dong? Lu parah lu habis-habisin duit orang ya, nggak boleh nih kayak begini nih. Ini beli apa aja banyak banget. Itu ada panther, granit. Kita akan inspeksi kesehatan. Ini hewan-hewan baru yang ada di Indo Exotic Animals. Jadi jangan lupa kalian kalau mau main ngelihat ini hewan-hewan yang ada di sini, datang ke sini ya. Alamatnya di Taman Surya 5 Blok MM1 nomor 1 Kalideres Jakarta Barat. Ini hewan ada yang bisa dibeli, ada yang enggak. Nah, jadi kita mau lihat mana yang kira-kira milik saya. Tidak boleh jadi milik Anda ya. Ini harusnya bayar nih mereka nih, brand ini nih. Oke. Coba kita lihat ya. Kita mulai dari mana dulu ya? Kita mulai dari yang kotak-kotak dulu kali ini. Oke, kita mulai dari ini nih. Waduh. Kita geser dikit. Jadi ini ada beberapa insiden kemarin di sini guys. Ada karyawan gue tolol pokoknya. Unboxing hewan dilempar-lempar begini nih. Kan kesian ya. Nah jadi gue ajarin kalian cara unboxing yang benar. Lu harusnya kan udah tahu ya unboxing yang benar caranya gimana. Kok masih bisa begitu? Jadi hewan itu nih, ini terutama buat para kurir juga ya. Para kurir. Terutama ini Kitty ya. Terus Oin Express ya itu ya kayak gitu ya. NJT terus iya kayak Ki 8 Ki. Nah, itulah. Tolong dengan amat sangat kalau ada paket ya yang berisi hewan. Ini kan ditulis ini. Reptil, tulisannya kan jelas. Jangan dilempar-lempar, jangan dibuang-buang, jangan digencet-gencet gitu karena isinya makhluk hidup, guys ya. Bukan barang mati. Makanya harus dengan lembut ya. Jadi itu boleh kalau itu boleh. Oke. Jadi kita buka yang ini ya. Cara bukanya tuh begini aja, nggak usah dilempar-lempar, botak. Lu dihujat netizen lu. Kan bukan masalah dihujat ya sebenarnya, kasihan hewan dalamnya. Jadi jangan dilempar-lempar. Mari kita buka ya, ini isinya apa ya. Ini jauh banget nih dari Gresik. Waduh. Main bola ya? Semen ya? Kok pemain bola? Kan Gresik United. Lah semua daerah ada pemain bolanya. Bandung ada Persib, Jakarta ada Persija.
Ini guys, jadi kemarin kan gue ke Papua nih, tapi nggak bawa hewan apa-apa. Karena gue nggak ada yang ambil yang wild caught, yang ambil dari alam, gue nggak mau bawa kemari. Itu biarin buat mereka. Kemarin kan kita ketemu ada Ika Heka, ular berbisa, nggak kita bawa sini. Crocodile King juga kita kebanyakan sih ngambilnya nggak dari daerah alam kemarin. Karena biar tetap lestari gitu di hutannya. Jadi kadang-kadang kita cari yang breedingan. Woi, kalau ini tidak mungkin tidak mungkin ambil dari alam. Pasti breedingan nih. Woi, ada BP. Bambang Pamungkas. Ball python. Ini kalau di sini kita biasanya stok yang buat beginner nih, yang begini-begini nih guys. Kenapa? Karena biasanya kalau beginner dikasih yang mahal-mahal, nggak punya uang. Dia mau beli tapi nggak punya duit dia. Nggak, karena kan bukan nggak punya duit. Mungkin dia punya duit tapi nggak mau spending sebanyak itu gitu. Coba contoh ambil yang pahit coba. Di sini mah ada guys, yang mahal-mahalnya juga ada, yang murah-murahnya juga ada. Albino boleh. Albino. Kalau albino sih nggak terlalu mahal ya. Albino paling 4 juta, 5 jutaan. Nah, kalau yang model kan, yang mahal kan begini nih modelannya. Kalau kalian yang baru-baru mulai pelihara ular, megang ular masih geli-geli gitu ya, masih ya biasanya mulai dari yang ini nih. Nah, ini dia nih. Ini ada BP normal, tapi ini normal semua apa bukan ya? Ada pastel ya? Ya. Ini normal. Tuh. Normal pun warnanya bagus guys sebenarnya. Jadi normal itu kenapa disebut normal? Karena di alamnya warnanya begini. Nah, kalau ini nggak normal. Yang beli nggak normal juga? Yang beli normal, yang beli lebih banyak duit justru. Ini nggak normal, ini albino. Tapi ini juga bukan albino biasa, ini ada campurannya lagi. Jadi kalau ball python tuh salah satu ular yang paling banyak mutasi warnanya ya. Nah, ini kan apa ini? Clown kan? Fire. Hah? Fire doang. Tapi kayak ada kayak head clown lagi itu coraknya. Iya, head clown bener. Nah, head clown. Terus ini leopard. Leopard. Ini morph dasar guys. Jadi ini namanya single morph. Kalau ini the double morph. Sebutannya kalau double morph berarti misalkan nih, lu orang Jawa kawin sama orang Cina. Jacin. Cijau. Hah? Cijau. Enggak, Jacin. Iya. Terus apa misalkan orang Sunda sama Jawa apa? Jasun. Nah. Papua sama Jawa. Hah? Papua sama Jawa. Kakak. Gak tau lah gue Papua sama Jawa. Pokoknya hybrid ya, hybrid. Nah jadi hybridnya tapi bukan bukan spesies. Tapi yang di hybrid adalah warnanya, color facesnya. Jadi kayak gua misalnya sama bule, anaknya blasteran Indo ya orang sini sebutnya. Nah kayak gitulah ya, setengah bule. Nah namanya hybrid. Tapi kalau BP itu sekarang udah banyak banget hybridannya. Jadi Jawa, Cina, Batak, Bugis, Toraja, semua nyampur jadi satu. Nah itu bisa lebih mahal kadang. Tapi harus menghasilkan wujud fisik yang paling bagus. Kalau fisiknya jelek, mau kombinasinya 200% 200 genetik juga tetap nggak mahal guys. Jadi misalkan nih, udah Jawa, Cina, bule, tapi demek gitu hasil anaknya. Gitu. Ini bukan rasis ya, ini cuma contohin doang. Demek tuh basah atau gimana? Nggak, demek tuh mukanya jelek. Lah kalau ular kan memang dihargai berdasarkan kecantikannya. Sama seperti Elsie. Yang ini pastel deh, pastel. LC dengan albino itu. Waduh. Lu nggak tahu LC itu apa? LC. Lembaga campuran. Land Cruiser. Mahal kan? Mahal. Iya. Land Cruiser mahal. Memang dihargainya. Semakin mahal itu Land Cruiser, bentuknya makin bagus, harganya makin mahal lah. Cakep ya? Lihat. Ada 5. Enggak, sebenarnya 4 ball python. Ini harganya berapa ini? 700.000 Pak. Yang mana? Semuanya. Oh, pukul rata. Pak, satu ekor 700.000. Iya, pukul rata dong. Iya. 1 700. Leopard 700. Firehead clown 700. Normal 700. Normal maksudnya murah. Coba kita lihat dia punya nggak ya? Seksi dulu, seksi. Ini kalau di ular punya laki semua ini mah. Iya, langsung aja. Oh ya, cowok semua pantas murah guys. Ini harusnya jangan 700, murahin lagi. Turun berapa? 500. 550 gitu. Ball python ya. Ya, gini dong untung bang saya. Nggak usah untung kita. Kita dagang tanpa untung di sini. Kita rugi juga nggak apa-apa, rugi terus setiap bulan. Ditai kalau tai.
Yang penting kan orang makin seneng sama satwa gitu, sama hewan-hewan. Semakin orang seneng, semakin banyak yang bukan, semakin banyak hobisnya gitu. Ya banyak yang beli juga. Lah emang orang dagang nggak boleh? Boleh lah. Boleh kan? Boleh. Bisa aja berdagang. Boleh. Tapi untung nggak usah banyak-banyak gitu. Keren lah deh. Luar biasa. Dah, silakan diambil. BP4 Ball Python. Ball python. Ball Python. Dari mana? Kalau orang Sunda ngomong gitu. Ball Python. Ini dari mana? Hah? Asalnya. Afrika. Bukan Indonesia. Indonesia. Kok teringat sesuatu gua ya? Oke guys, kita lanjut paket kedua. Nah, ini dia nih. Waduh, macan nih. Wah, bukanlah. Reptil ini mah. Ini harusnya disensor ya, gimana caranya ya? Tapi gue juga nggak ngerti kenapa kalau orang Indonesia tuh sukanya pakai box-box begini buat ngirim binatang ya? Kan ada box polos sebenarnya. Yang ada dia harus di printer pakai aja. Membagi. Ya, mumpung bagus ya, bentuk boxnya masih oke. Punya toko sembako juga kan. Oh iya bisa juga. Nggak, tapi kalau di luar negeri jarang loh yang begini. Misalnya kalau lu beli BP nih di US, dia pasti pakai box. Tulisannya tuh ada ininya apa? Ya? Live reptiles gitu. Terus begitu terus ada panah ke atas warna boxnya putih. Biasanya gitu. Kirimnya pakai DHL kan biasanya gitu. Nah ini agak beda, ini agak lain kayak di Indonesia. Makanya dulu, oh gue ngerti ini budayanya dulu tuh nyelundupin. Dulu tuh belum ada tuh pengiriman legal. Jadi dulu diselundup-selundup makanya dikira diisiin ciki apa begitu jadi nggak kelihatan. Ya kalau sekarang jangan diselundupin lagi guys ya. Sekarang udah ada yang legal kok. Jadi kirim tuh harus legal. Badan Karantina Papua. Oke, kita lanjut lagi nih. Hewan apa ya? Tadi totalnya berapa? 700.000 kali? 3 tambah 550. 3 tambah 550, 2,1, 2650. 2.650.000. Paket pertama tadi ya. Paket kedua ini. Coba kita lihat. Bukan. Nih, ini. Udah lama ini gue nggak unboxing ini. Ini lucu banget guys. Tuh, apa ayo? Ada cicak-cicak. Bukan cicak. Ini bisa gede ini. Tuh. Ini namanya adalah Varanus exanthematicus. Nggak mati, hidup ini. Oh, ini namanya Savannah monitor. Bahasa Indonesianya nggak ada ya. Sapmon bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya Savannah monitor. Bahasa Indonesianya kadrun, kadal gurun. Ya bener. Biawak sebenarnya ini bukan kadal guys. Ini lucu banget mukanya ya. Sapmon baby. Ini gue dulu waktu masih kecil dijual tuh 200.000. Gue masih ingat banget. Tapi zaman gue masih SMP. Ini di sini ada tempat nggak? Gex gitu, Gex. Yang kosong. Nah, sini aja taruh sini dulu. Nah, ini kalau nggak kabur dia lompat dari meja ngeri juga. Nah. Nih guys, lucu banget tuh. Ada 3. Wah, sekarang berapa harganya? Dulu kan 200-an tuh. Sekarang 700.000. Wah, gila mahal ya sekarang ya. 700 guys harganya sekarang. Dulu kalau di Afrika, waktu gue masih kecil, jadi ngambil dari Afrika itu, harganya itu kalau di sana ditukar sama rokok. Kalau di sono. Tapi kan ente naik pesawat kan dari Afrika ke sini kan. Jadi ini tuh dulu harganya kalau misalkan minimal belinya 300 ekor gitu. Satunya jadi cuma 100.000. Dijual 200.000. Kalau sekarang dijual 700.000, berarti sekarang modal-modalnya sekitar 300-400an guys. Tuh, segitu guys. Ada 3 lagi, wih ini gendut-gendut lucu banget. Oh, wih gila gendut banget kayak mau pecah perutnya. Bagus ini. Halo. Ambil lagi, ambil. Nah, ini kelihatan bukan fresh wild caught atau fresh wild caught tuh diambil dari hutan langsung. Kenapa kalau diambil dari hutan langsung kan bisa lihat dari ekornya. Biasanya kalau dari hutan langsung tuh ekornya kisut ya. Jadi ekornya kayak jendol-jendol gitu. Nah, itu kurang bagus. Nah, kalau kayak gini dah dirawat sama manusia, udah pakannya udah transisi namanya. Jadi udah diganti pakai serangga-serangga ternakan manusia kayak jangkrik kulit Hongkong,
dubia gitu-gitu. Wah ini makanya harganya jauh lebih mahal daripada yang baru nangkep di kagak di hutan. Kalau ini namanya juga savana monitor. Di savana. Savana bukan gurun. Kebun, Ladang. Iya, savana. Savana tuh kayak tempat tinggal singa tuh. Berarti di sono kayak biawak dia. Ya memang ini biawak, biawaknya sono, biawaknya Afrika. Savana monitor, tapi ini salah satu biawak yang gua bilang staple lah ya di dunia ini, orang paling sering pelihara ini. Ini sama tegu, guys. Tapi tegu bukan biawak, tegu itu kadal. Kalau ini biawak nih, cara bedainnya gimana? Kalau biawak, anjing, lu kerja di sini berapa tahun? Kalau biawak itu dikali emang jadi gurun? Biawak gurun bukan. Cara bedainnya biawak sama kadal, caranya gimana? Bisa berenang. Palanya. Enggak semua biawak bisa berenang. Palanya, salah. Ekornya. Apa bedanya ekornya? Oh, kalau biawak panjang. Kalau biawak ekornya segitiga, perhatikan baik-baik guys. Kalau biawak ekornya segitiga, tuh kebanyakan. Tapi ada biawak yang nggak segitiga juga. Segitiga ini fungsinya apa? Geraknya kiri kanan gitu loh. Bisa buat berenang juga kalau yang air, yang biawak air. Kalau kadal, kayak misalkan tegu panana tuh bulet. Nah, karena kadal juga nggak bisa berenang gitu, ya kadal-kadal biasa, skinks gitu, atau tegu tupinambis itu dia nggak bisa berenang. Makanya dia lurus bulat gitu ekornya. Terus kalau kadal, ya kadal biasanya, kadal-kadalan itu kalau ekornya putus numbuh lagi. Kalau biawak, lu coba lu putusin ekornya emang numbuh. Kagak numbuh kalau biawak, numbuhnya jelek banget gitu. Kalau misalkan kayak iguana tuh numbuh lagi gitu, tapi warnanya beda. Itu bedanya, ente mana nggak tahu. Wah. Kalau ekornya dua, nah gini. Jadi kalau ekor dua, ada kalau biawak itu lebih mahal, makanya bisa, misalkan biawak Salvator biasa nih, ekornya dua bisa sampai 80 juta, 100 juta. Cuman kalau kadal ekornya dua itu nggak ada harganya. Lebih kecil jauh lah harganya. Kenapa? Karena kalau kadal ekor dua itu bisa dibuat sebenarnya. Tapi ini jahat caranya. Ntar gua dicontoh lagi orang, ha? Enggak dipotong. Ini ekor. Tapi harus cari yang sudah putus ya. Tengahnya lu silet. Tengahnya diginiin. Kan ternemunya cabang dua pasti. Gitu. Tapi itu brengsek kalau yang begitu. Ada yang memang tumbuh natural dari alam. Nah makanya, tapi harganya juga nggak mahal. Kecuali biawak. Nah kalau biawak tuh kan ekornya nggak bisa numbuh. Kalau dia ekornya dua, memang dia kelainan mutasi genetik. Makanya itu mahal sekali. Cicak kadal. Nggak, sebenarnya semua kadal. Biawak pun kadal, anjir. Masuknya apa? Ordo family-nya tuh lizards. Tetap sama. Gitu, oke? Paham ya? Berarti intinya kalau yang ekor dua 700. Ekor dua bukan lah, itu kelainan genetik. Kita nggak percaya siluman di sini guys. Tidak ada namanya siluman di dunia natural world ya. Nih, oke. 700.000 tuh ya, dijamin sehat, mantep dah, keren. Ini ada lagi nih. Total berapa itu tadi? 4.200.000. Wih, keren. Nih, bearded dragon. Tapi ini bearded dragonnya udah juvenile. Terus ini boleh merah nih, lumayan ini. Wow, ini apa sih? RMB ya? RMB. Ini ada translucennya nggak? Ada translucennya ini ya? RMB translucent ya? Head translucent. Nggak hypo tapi ya. Kenapa tahu? Ya karena belajar botak. Jadi kalau ini RMB itu tuh sebenarnya hasil ternakan awalnya orang Thailand. Awalnya kalau nggak salah ya. Terus dibawa ke sini sama salah satu orang lah di Indonesia, ada orang Semarang. Dia yang iniin tuh apa sih genetik ini dimerahin sampai distabilin. Selain distabilin dimerahin sampai dia gelap. Kadang-kadang sebutnya dark red, dark purple begitu, mulainya dari RMB ini. Jadi kalau yang nyari-nyari merah biasanya dari genetik RMB. Ini lumayan merah lah ya, tapi ya nggak merah banget karena masih kecil nih. Tuh kalau tua jauh lebih merah ini. Halo.
Dia lebih merah gelap karena ada translucentnya yang gue bilang. Kalau nggak warnanya akan jauh lebih light daripada ini. Halo, lucu banget mukanya ini. Oh. Jadi lu sadar nggak sih kalau reptil itu mukanya selalu tersenyum? Lu sadar nggak? Tapi dia senyum beneran gak sih? Hah? Senyum beneran ya? Ya kagak, emang maksudnya setelan pabriknya dia tersenyum begitu. Mukanya selalu senyum gitu. Tuh. Lucu kan? Lucu. Heeh. Dia nggak bisa maju berarti ya? Nggak bisa. Nggak bisa, dia memang begini doang. Mukanya setelannya udah begini tok, nggak bisa berubah-berubah. Paling matanya doang bisa bergerak-gerak gitu kan. Jadi matanya bisa gede kecil pupilnya. Berapa ini harganya? 1.200.000 rupiah. Wah, keren ini ya. Tuanya bakal bisa merah banget ini. Kelihatan genetik ini gelap sekali warna dasarnya. Merah ini tinggal dirawat baik-baik saja sama sering-sering dijemur guys. Wih, ini kayaknya nggak head deh. Kayaknya translucent deh langsung. Head ya? Oh iya head deh. Kalau bedanya apa? Kalau translucent matanya full hitam. Bodinya tuh tembus. Tapi ini hampir tembus. Kayak kenapa harusnya head tuh nggak visually ini. Cuma ini bagus lah. Sehat nih. Cakep. Jos gandos. Cowok ya. Bijinya 2. Mana bijinya? Bearded Dragon itu ada bijinya 2 di sini nih. 1, 2 gitu. Bijinya nyerong gitu ya? Enggak iya nyerong gini. Bulges namanya. Itu kayak gecko juga gitu ada 2. Lu biji lu berapa? 3. Lu. 2. Cuman posisinya tergantung posisi duduk. Gua kira biji lu 1. Bisa sih. Masuk ke dalam. 1,2 juta guys. Mantap. Oke. Ini boleh lah dibeli lah kalau yang ini oke lah. Oke, kita lanjut lagi guys. Nah. Total udah berapa total? Total 8.050.000. 8.050.000. Mulai ketar-ketir. Aduh, gimana bayarnya ini? Duit gua udah habis di Papua. Kita kan senang menghabiskan uang. Ini warna apa ini? Kayak kecil ini. Gila ya beli reptil 8 juta. Padahal orang lagi pada di PHK sekarang nggak punya kerjaan. Lu nambah-nambahin kerjaan gua malahan. Kan dapat bantuan umum dari pemerintah. Ini cakep amat. Dapat bantuan apa? Dapat bantuan dari pemerintah. Emang iya? 600.000. Ini cakep banget. 600. Buat beli apa? Enggak ada. Buat beli sapmon. Kurang cepet. Nih, ini Indicus kompleks. Ini Paranus coli. Bukan Indicus dilindungi. Cole enggak. Cole. Wih gila ini cakep amat ya. Jadi ini Varanus cole baby ya, ini lucu sekali guys. Jadi kalau mau dulu waktu gua kecil, cole ini tuh kayaknya belum ditemukan di pulaunya. Ini dari Pulau Cole kalau nggak salah nama pulaunya tuh Cole, makanya disebut Varanus cole. Daerah Indonesia Timur juga. Cuman zaman gua kecil belum ketemu nih. Baru ketemu waktu sudah beranjak dewasa gua tuh. Hewan ini. Jadinya kita punya alternatif Indicus kompleks yang nggak dilindungi. Nah inilah salah satunya. Varanus cole. Dia tuh kalau yang bagus ya, ini lumayan lah ya, bisa ada progres. Tapi kalau yang bagus dot kuningnya ini gede. Terus kontras banget sama itemnya, hampir kayak Salvadori gitu. Terus jadi kepalanya sampai warna kepalanya juga kuning sebenarnya yang bagus ya. Jadi kayak ini perpaduan antara Varanus melinus sama sama Doreanus sama Salvadori gitulah, campur-campuran gitu. Mukanya nih bawahnya kayak Jobiensis, campur-campur aduk lah. Banyak banget ya, pusing ya. Apanya? Varanus? Iya. Varanus di Indonesia itu banyak sekali spesiesnya. Salah satu yang paling banyak di dunia. Gitu. Terus sebagian besar dilindungi. Makanya jangan salah piara lu. Bahaya lu. Piara-piara biawak, masuk penjara. Wah. Oke, Varanus cole aman.
Berapa duit? 600.000 Pak. Oh murah, 600.000 doang. Murah. Itu sama Sapmon lebih murah itu. Jadi bantuan tadi beli itu aja. Iya, bantuan dari Pak Prabowo, silakan beli Paranus. Ini tuh investasi sebenarnya. Lu beli biawak, kalau nggak mati ya, itu kan harganya naik terus. Gede. Beda sama kalau lu beli kucing atau beli dogi, makin gede harganya semakin turun kan, karena kan nggak ada yang mau beli kalau anjing gede kan, kebanyakan. Kecuali indukan untuk breedingan. Tapi kalau reptil itu semakin begede dia semakin mahal. Hampir tidak ada reptil yang makin gede makin murah. Ada? Nggak ada. Ada. Retik WC. Itu makin gede makin murah. Retik yang tangkapan liar di got gitu itu makin gede makin murah. Terus biawak-biawak yang nangkep di got itu juga murah. Intinya tapi kalau dirawat manusia biasanya semakin gede semakin mahal guys. Gitu ya. Ini dulu yang kotak-kotak dulu kita habisin ya. Berarti 8 juta, 9 juta? 8.650.000. Tadi udah ditambah 600? Udah? Tuh ada lagi BD lagi. Oh banyak ini BD-nya. Tuh, oh mantep. Wih banyak bener. Wih, keren. Ini BD apa aja ini? Yang mana ini ya? Pusing pala gua ini. Ini translucent. Ini ada yang zero nih. Nggak head loh. Iya ini zero beneran anjir. Zero 1. Nih iya ada zero 1. Zero. Terus normal head zero. Terus? Translucent sama hypotrans. Kedinginan. Hypotrans. Ini berarti hypotrans nih. Kagak hypo yang ini. Wah, ini campur aduk ini. Ini hypo. Ini ada transnya. Ini kagak hypo, kagak trans. Ini 2 head. Anjir beda-beda. Lu ngelabelinnya pusing loh. Ya, gitu ya. Pusing memang ya. Kalian harus bisa bedain makanya. Jadi kalau ini gua kelompokin ya. Wah, gila. Ini hypo. Bukan hypo, ini bareng sama ini. Ini hypo. Jadi ini head hypo. Ini hypo. Ntar head transnya di dalamnya berarti kan? Iya. Ini hypo juga. Hyponya 3. Head transnya 2. Translucentnya 1, zero 1. Baru segitu. Terus. Wah. Hypo. Hyponya banyak nih guys. Jadi ini kayaknya 1 batch nih, ya kan? Ini head. Jadi anteng gitu ya? Loh, tangan siapa yang megang? Kedinginan tuh gimana? Kedinginan gimana lu? Udah gua aja keringetan dari tadi. Kan hypo. Oh, itu mah naik gunung, hyponya beda. Hipo lagi itu. Hipotermia bukan hypo. Hypo tuh pakai Y, tulisannya beda. Hypo tuh kayak apa ya? Bule lah. Sebenarnya bule tuh hypo hitungannya. Kalau albino kan matanya merah. Kalau hypo tuh kayak bukan blonde beda. Blonde beda. Hypo. Kalau hitam kan melanistik. Ebony gitu kan, hitam melanistik. Translucent 2. Kalau translucent langsung kelihatan, ini hypo lagi. Oh, ini translucent lagi. Translucentnya. Ush. Sini nak, ya. Ini harganya beda-beda dong. Iya, beda. Oke, kita sudah dapat guys.
Jadi zero harganya berapa? 450. Oh, wah, kecampur lagi. Zero 450. Iya. Murah banget. Serius loh. Zero 450. Gila, zaman gua kecil 3 juta itu. Terus translucent berapa? 400. Oh, zeronya murah banget. Lu pantas cepet laku. Ya nggak apa-apa sih ya. Kan kita mau yang Nggak sih, karena dia masih kecil. Kalau zero gede mahal. Translucent berapa? 400. 400.000. Hypo 350. 350. Kecil? Kecil. Head hypo 300.000. 300, 350, 400, 450 tuh. Maksudnya hypo. Kalau hypo warnanya lebih kuning, lihat deh baik-baik. Susah dijelasin ya. songong deh gitu ya. Hah? Kepalanya gitu. Maksudnya? Dia nggak song, dia lucu, masih kecil. Tuh. Kepalanya Cantik ya. gitu kayak sombong gitu. Jadi Bearded Dragon itu adalah salah satu kadal yang paling chill. Jadi bisa dibuat nonton TV, nonton bioskop, hangout, pacaran, dugem. Nggak bisa kalau dugem. Pacaran. Terhilang kayak Iya kalau dugem nggak bisa, dia kesian. Pacaran, hangout di taman, di pinggir jalan, di atas motor, di atas mobil. Karena dia diem kayak begini. Kalau dia sudah menemukan posisi nyaman, dia akan diem. Sampai gede dia diem begini loh. Makin gede malah makin diem. Jadi ini adalah kadal Australia yang diselundupkan zaman dulu paling banyak. Makanya sekarang kadal ini sudah tidak bisa keluar lagi dari daerah Australia karena dijaga ketat sama negaranya. Tapi beruntungnya kita di seluruh dunia breedernya sudah sangat banyak. Makanya Bearded Dragon ini gampang dipelihara dan murah dan nggak ilegal gitu. Ngerti ya? Nah, BD asli tuh kalau di Australia ada satu BD yang gede nih, ya Pogona Viticeps. Ada satu lagi BD Rankin namanya. Dia jadi nggak bisa gede, agak kecil dikit tapi bentuknya mirip, warnanya agak lebih coklat. Gitu. kuning yang gede lah. Ya ini yang ini gede berarti. Betul. Oke kalau begitu kita lanjut lagi. Apa rahasia sukses menjadi pedagang kadal? Lu kalau ada anak kecil ya, ngobrol kan anak sama anak gitu. Bokap kerja apa? Bapak saya dokter, bapak saya pilot, bapak saya pawang kadal. Waduh. Bawang monyet lah. Enggak lah, kan kita nggak unboxing monyet hari ini. Kayaknya agak menyedihkan ya guys. Makanya dibantu dong, dibeli. Biar gue bisa ganti title selain pawang kadal ya kan. Bawang wanita. Ya, kalau itu memang. Bener loh. Lu dalam hidup ini lu harus bisa mawangin wanita loh kalau lu laki. Kalau enggak dia liar loh. Bahaya loh. Malam-malam dia selingkuh. Pergi sama cowok lain lu nggak tahu loh. Bahaya loh kalau nggak bisa mawangin loh. Iya, karakternya masih jampi. Serem itu, jangan begitu. Apa? Nah, kalau itu nggak apa-apa. Mending dicokot dari belakang atau dari depan? Dari depan. Iya, dari depan lah. Makanya harus diajarin. Jangan sampai dia nyokot dari belakang. Karena jauh lebih sakit. Wah anjing, kaget gue kagak ada plastiknya. Maksudnya gak ada ininya. Gak ada ininya apa, kantongnya. Biasa mah dikantongin. Ini yang ngirim ada gila nih. Apa? Apa ini? Nah. Ini kita mulai berpindah ya. Dari tadi kan kita ada dari Australia, terus ada dari Afrika, terus ada dari Papua, apa maksudnya daerah timur. Ini dari Indonesia. pasti dong. Dari Makassar, Ji. Di mana nih? Ya nggak sih? Ini so apa sih? Ambon. Oh, mikro. Dari mana ya mikro ya? Lupa gua. Ya pastilah. Tapi dari mananya ya? Nggak tahu lokalitinya. Ya, pokoknya soa dah ya. Yang pasti bukan Ambon. Bukan Ambon, agak hitam. Penjinak. Mikrofis. Wuih.
The real pawang kadal Indonesia. Gue bukannya apa ya? Botai. Berak ini. Jadi ini dia pasti nggak bisa diem karena dia campur aduk gini. Tapi kalau wah. Kak, kenapa ini jumpy guys? Karena dia baru keluar dari packingan, belum menemukan titik nyaman dia. Wow, oke. Ah? Iya larinya gitu. Orang Makassar, orang Sulawesi sebut ini soa-soa, gitu. Orang Papua ada sebutan soa-soa juga, tapi beda loh. Suk-suk beda, suk-suk tuh kus-kus. Soa-soa itu biawak Salvadori kalau di Papua, beda. Nah ini dia belum menemukan titik nyaman. Kita harus turunkan energi dulu, dia masih kayak takut gitu. Nah, udah, tenang tuh udah, langsung. Aduh bosen. Coba ini kan mungkin masih bisa apa enggak? Masih lah. Harus konsisten bisa. Masih lah. Ini yang paling cakep. Ini harganya berapa sih satu? 400.000. Kok murah? Oh ya emang segitu ya. 400.000. Jadi ini sebenarnya biawak paling anteng guys. Kalau dia udah menemukan titik nyamannya. Dulu. Iya. Tenang. Iya tenang. Nah. Oh, yang ini karakternya gila ini ya. Alpha ini. Alpha ya. Tenang dia tuh. Oke. Sekarang kita bikin lebih tenang lagi ya. Kita hipnotis dulu ya. 1, 2. Masih bisa ternyata. Belum luntur kita. Masih paten kali. Skill pawang masih belum luntur, masih jago. Iya nak. Iya. Tenang dulu. Tenang dulu. Iya. Semua bisa, nggak cuma itu. Ini juga bisa yang lain. Yang lain juga bisa. Sebenarnya nggak selama tadi itu mah acting kan. Bisa langsung juga bisa. Tuh. Cuman kalau yang ini nih, dia masih aktif banget. Ini bagus guys, sehat-sehat berarti nih. Oh iya. Iya tenang dong. Tenang dong. Oh, iya nggak mau dia. Ngelawan. Pelan ya. Nggak apa-apa ya. Yo. Aduh. Ganteng ya. 400.000 doang nih guys. Jangan lama-lama itu digituin. Karena sebenarnya mereka punya napas agak ketahan kan. Tapi ya ini salah satu cara untuk ngejinakin. Tadi kan lari-lari. Itu diam tuh. Udah ngap ya, capek. Iya. Lu apa nggak bingung kenapa bisa begini ya? Cicak kali. Baik kan? Baik. Jadi itu lari-lari karena baru keluar aja. Selain itu ya, tuh lucu ya. Hydrosaurus ini salah satu kadal purba yang paling mantap menurut gua dan murah harganya. Cuman 400.000 rupiah. Keren. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini dia nih. Ada tainya juga nih. Tainya belepetan ini. Tai soa. Gimana sih? Kenapa nggak dikasih plastik? Harusnya dikasih ini dong, kantong reptil. Nih. Kiriman dari Sulawesi. Kalau kita tuh biasanya hewan Sulawesi dikirim dari Sulawesi langsung. Kalau hewan Papua kadang dari Papua langsung, kadang enggak. Nah ini juga sama, kagak ada kantongnya. Pakai kertas nasi lagi nih. Kertas nasi ada tai, gimana? Lu mau bungkus warteg kayak ini? Wow, ini ada yang cakep lu. Oke.
Oke. Mari kita lihat ya. Ini ada biawak kalau ini. Gua pernah pergi ke daerah tempat ini ditemukan. Nama daerahnya adalah Sidrap ya. Itu sekitar 3 jam dari Makassar Ki. Di sekitar 3 jam di sana. Di situ ini tuh hama. Jadi biawak ini hama. Tapi sekarang mereka udah tahu harganya mahal. Jadi bagus sih. Jadi dijaga sama mereka. Tadinya kan dibunuh, dijadiin sate. Sekarang jadi dijaga sama mereka. Tapi biawak ini bisa ditemukan di segala kali. Nah, lu carilah di video gua. Lu cari tuh spot-spotnya. Ada kali, ada yang jadi di kayak perumahan begini nih. Di gotnya ketemu begini langsung. Langsung. Nggak pakai nyari-nyari gitu bisa langsung ketemu. Asal spotnya benar. Wow. Banyak lagi. Varanus salvator celebensis. Nih. Uish. Nah, ini agak kurang sehat yang ini nih. Ini masih stres nih, agak dehidrasi dikit nih yang ini. Nah, ini harus direndam air yang ini nih. Direndam air ini, tapi ya jinak kalau yang ini ya. Agak stres dikit ini, bahaya nih. Kadang mereka tuh kalau kayak gitu gejalanya, kadang di perjalanan suka kena virus atau pilek gitu loh guys. Cuman yang sehat tuh yang kayak ini nih. Anjing. Ini sehat nih, keluar sendiri. Ah, ini motif lumayan lah nih tuh. Wih. Tuh ya. Ini motifnya lumayan, motif. Jadi dia tuh sekarang makin kuning makin mahal. Ini harganya berapa sih? Hah? Yang ini mungkin 250 ya. Yang ini mungkin 350. Ini karena beda-beda wujudnya guys. Jadi harus kita beda-bedain. Wah gila ini banyak lagi. Ada yang motifnya juga nggak kuning, ada juga. Jadi ada yang motifnya biasa aja. Tapi ini banyak banget loh. Gila. Look at this. Banyak kali nih. Kita keluarin aja ya. Tuang aja di sini. Ayo nak, keluar semua nak. Ini ada berapa ekor ini? Itu di depan. Loh. Jinak-jinaknya nih tuh. Jadi gue paling suka Varanus salvator celebensis. Dari semua salvator di Indonesia, paling suka celebensis karena warnanya bagus-bagus ya, dotnya bagus-bagus. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ini dia. Banyak ya. Ya ini mah kisaran-kisaran 200, 250 sampai sekitar 350 lah ya, segitu harganya. Mungkin bisa 400 juga bisa. Tergantung makin putih makin mahal ya, terutama kayak gini nih. Ini bahan-bahan kontes nih. Celebensis yang kontes yang kayak gini modelnya nih. Beda kan bentuknya? Jadi ini memang di daerahnya gitu. Nah kalau yang kayak gini nih kayak hybrid nih, nggak jelas ini. Ini kayak celebensis kayak bukan ini, lihat tuh. Kayak hybrid sama ini ya? Ini kayak dicampur ini sama lokaliti lain ini. Kena tepu kita apa? Hah? Brengsek. Ini salpa Jawa ini. Sumpah. Wah, kena tipu kita ini. Gimana ya? Kan celebensis. Beda bentuknya, lihat tuh. Dotnya beda. Aduh. Ada salpa Jawanya. Bukan. Yang pasir kayak gini, yang pasir. Lihat dotnya loh. Ini kan dotnya dot bivitatus. Kalau ini dot celebensis, beda kan? Wah. Kena tepu nih, gimana nih? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Oh ya berarti yang bagus yang kayak gini nih. Hargain berapa ya? 450 lah, jangan 350. Ini 450 nih.
Yang ini 400 oke lah. Yang kayak gini salva Jawa emang jangan. Bukan salva Jawa, ini bukan salva Jawa. Ini kayak mixingan gitu loh. Bisa jadi ada sumbawanya, bisa jadi ada apanya nggak tahu lah. Kalau yang pasir-pasir gini mah 200 juga oke lah. Yang pasir begini 200 gak apa-apa. Kayak gini pasir-pasir banget gitu. Kadang ada yang di satu wilayah tuh yang gue lupa di Palu apa di mana ya. Warnanya full coklat tapi pasir titik-titik gitu. Oke, Farhanus Salvatore Celebensis total berapa duit ini? Ini ada berapa ya? Oh ya udah gue hitungin, mau dihitungin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ekor Farhanus Salvatore Celebensis. 4,8. Tambahin semua berapa? Iya semua sayang, sampai belakang-belakang. Dari awal. Total semuanya 19.650. Berapa? 19.650. Berapa? 19 juta. Tadi kan itu. Wah lu bahaya lu ya. Mahal banget. 19 juta. Mau pakai duit siapa bayarnya? Iya. Ini belum. Jangkrik itu. Lu awas lu ya, tembus 40 juta awas lu. Enggak. Aduh, nih. Nah, ini crabbing. Itu adalah sistem defense normal dari sugar glider. Semua sih, gede sama kecil. Tapi biasanya kalau kecil jauh lebih crabbing daripada yang gede. Kalau gede crabbing artinya bualak ya. Jadi kalau kecil sih biasanya nggak nyokot ya. Biasanya ya nggak tahu yang ini ya. Lu ngerjain gua lu ya? Hah? Aman. Wah aman-aman lu. Bisa dibuka ya? Oh halo. Lucu banget. Nah ini kantong Papua ini. Oh iya. Ini wujudnya begini kantong Papua guys. Oh! Nyokot gila. Nyokot cok. Iya. Harus di-handle pakai sarung tangan ini kalau begini ya. Ada 2 guys tuh. Dari dalam kantong nyokot gila. Tapi cepet kita. Kalau kita di sini 3 hari jinak langsung. Expert semua. Hah? Expert semua. Expert semua pemegangnya di sini. Kalau gue nggak mau, gue mending megang monyet. Sakit ya gitu. Mending digigit monyet, langsung masuk rumah sakit. Kalau ini bengkak. Kalau ini nggak bengkak, cuman sakit aja. Tuh, halo nak, sini nak, tuh, langsung jinak kita dua menit. Suruh terbang kayak di sono. 2 menit aja kita tuh. Acting tadi, gimmick ya kan. Jinak gini. Tuh. Berak lagi. Nah, pipis. Ayo, lompat. Yeay. Lari-lari. Jadi cara jinakinnya adalah kita harus handle terus tiap hari. Enak. Tapi dengan halus. Tuh. Udah jinak. Cakep ya. Berapa duit ini? 1 ekor 600.000. 600. Tuh. Ada 2, 1,2. Tembus dah 20 juta. Nangis. 20 juta rupiah. Dadah. SK Lucy. Tuh, sama hewan tuh pelan-pelan kayak begini, jangan dibanting-banting. Nih. Oke. Mari kita lanjut ya. Ini apa sih dari tadi? Penasaran. Apa tuh? Tikus. Halo. Ih, bobo dia. Kapibara mini. Bukan kapibara. Ini mirip kapibara. Lu buta apa gimana ya? Ada bentuknya kan? Iya, ini prairie dog, tapi bukan anjing.
Namanya doang. Karena suaranya kayak anjing. Gong gong gong. Enggak. Tai lu. Kan kayak anak anjing. Kayak gitu. Ini lucu banget. Masih kecil ini. Belum dewasa ini. Ini masih baby nih. Umur berapa ini? Duh. 3 bulan. Enggak, lebih. Mungkin kayak 4-5 bulan ya. Kalau gede dia agak gede segini nih. Prairie dog. Jadi dia tuh sejenis rodents, marmut. Ya kayak kapibara. Kapibara kan yang paling gedenya di dunia. Kok ini ya kecilnya. Ayo nak, baru bangun ya kamu ya? Lucu banget ini. Hah? Iya. Jagungnya dihabisin lagi, pinter juga. Coba kita lihat nih. Sini. Oh, lucu banget ini. Prairie dog namanya. Suaranya kayak anjing, kayak au gitu loh. Harusnya. Cewek apa cowok ini? Hah? Cowok tuh. Prairie dog cowok. Halo. Ya ini sebenarnya kayak miara hamster tapi gede. Kayak marmut sih lebih tepatnya. Lucu banget ini. Sehat ini, bagus. Oh, kenapa gitu? Nih. Ini mana? Nah, tuh kecil. Kayak lu kan? Sama kan? Kecil. Cantik ya? Luar biasa. Berapa duit ini? 8 juta. Wah, nggak cantik bet harganya ya ternyata ya. Mahal bener. Jadi prairie dog itu biasa harganya mungkin 6 sampai 7-an lah ya. Kemahalan ini. Mau dijual berapa? Ya udah. Dapat 8 juta, jual 8 juta ya kan? Kita tidak beruntung. Itu boleh dicek sumpah di perpajakan. Toko gua nggak pernah untung, emang anjing lu semua. Karena gini-gini nih. Beneran itu boleh dicek perpajakan. Kenapa masih jalan ini? Bingung kan lu? Ada rahasia di balik rahasia. Ada rahasianya. Karena gue masih jadi artis botak, kalau tenggelam bangkrut. Nih, tuh lucu banget ya. Ini kalau dia dielus nih, dongak dia. Cuma nggak apa-apa karena kita kan sayang sama mereka ya. Jadi walaupun keluar uang banyak nggak apa-apa tuh. Halo. Oh iya, kenapa? Lucu banget ini guys. Harganya doang mahal ya, 8 juta ya. Wih, jangan jatuh, jangan menjatuhkan diri. Tuh. Oke. Dulu keluar lagi. Nanti kita pindahin ke kandang yang gede. Kecil banget kandangmu memang. Loh, pinter ya. Nanti pindahin ke gede di atas, di lantai 2. Oke. Jadi yang mau ketemu ini, please. Sono. Nah, jadi kalau yang mau ketemu ini, boleh datang ke Kopi Tengah Hutan Indo Exotic Animals di tadi ya alamatnya. Di Kalideres. Cari sendirilah di Google ada. Nih. Prairie dog 8 juta. Loh, udah mau 30. Ini tembus 40 namanya. Dikit lah. Gila lu, gue bisa beli ninja kalau begini caranya. Ngapain beli-beli ginian? Ninja. Apa sih 40 juta? Aerox. Biar ke jamet kekinian gua kan. Wah, ini lagi mahal. Aduh, abang bukan maksudku begitu. Harus ngemis di mana lagi hambamu ini untuk bayar utang ini ya? Musang, paling lu musang. Iya, kayak musang rasi ya. Meerkat guys ini. Timon. Nyokot. Kotor lu. Itu gimana cara jinakinnya? Tidurin. Pelan-pelan, Pak. Bisa. Oh, gua nggak mau dicokot anjing sama ginian. Masih aman lah. Ayo keluar. Dikit lah. Ih, ini suaranya lucu banget nih. Sini. Kayak kodok ya, koplo. Sini. Radit namanya. Iya, Radit, Adipati. Ini namanya Radit, guys. Cantik banget. Namanya Radit. Cewek ini ya. Cewek namanya Radit. Gila. Meerkat. Lucu banget meerkat. Sini. Dia makan. Dia lapar.
Coba ada jangkrik gak? Ulet Hongkong, ulet Jerman. Oh, dia lapar, baru keluar kandang lapar. Ah, sini. Duh, jelek amat ini. Mau. Nih. Gila. Tadi cokot tangan gue. Nggak, ini sebenarnya jinak guys, cuma baru datang, males. Rakusnya. Wek. Ini. Nih. Ini mesti kita jinakin ini guys, nanti. Sit. Woi, botak. Nih. Nah, gitu dong. Meerkat. Sit. Ini nih. Ini nih. Woi. Dia ada taringnya juga ya? Enggak. Giginya gitu-gitu ya, kayak musang gitu. Kayak mungkin ada gigi taringnya, cuman nggak ada taring dua kayak monyet gitu, nggak. Tuh lucu banget guys. Berapa harganya ini? 12 juta, Pak. Buset, mahal amat, galak gini 12 juta loh. Nggak galak ini. Enggak ya? Enggak. Belum doang. Hah? Masih agak kagetan kan? Sini nak. Oh, jadi ini fungsi selendang. Ya memang gitu. Fungsinya itu. Sini. Ya lompat ntar dia nih. Ya lompat. Iya. Ambil. Oke guys, akhirnya ketangkep juga, dia kabur tadi guys. Tuh, baik ini. Oh, lucu banget kamu ya. Ntar lompat loh. Jangan lompat. Ini harganya berapa? 12 juta. Wah, gila mahal banget. Oh, ini masih agak stres ya kamu ya. Oh, ini harus kita jinakin dulu nih ya. Total berarti berapa? Total 40.850.000. Kan nyampe 40 juta. Lebih dikit. Kagak dikit, 800.000 banyak. Oh iya, lucu ya. Tuh. Tapi seneng nggak ada itu? Seneng sih guys. Tuh. Ada Timon baru. Lucu banget lah gitu. Ya, halo. Cantiknya luar biasa. Meerkat dari Afrika guys. Audrey King of the Jungle. You've been watching Exotic Animals. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis. Tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah, kalau kalian tertarik sama produk-produk kita, kalian bisa cek di sini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.